Saya tidak bermaksud untuk kembali ke memori yang masa lalu itu ya. Nggak bermaksud. Tapi saya pengen tahu pada saat situasi-situasi ini datang bertubi-tubi, apa sih respon tubuh kamu dan pikiran-pikiran yang muncul ya atas cobaan yang begitu banyak? Jujur pada saat itu kalau untuk physically awalnya tuh mungkin kenanya ke mentally dulu kali ya. Cuma kan denial gitu loh. Maksudnya nggak aku rasain gitu. Maksudnya aku kayak I'm fine. Iya I'm gitu okay, kayak I'm okay. iya maksudnya I'm okay. Aku bisa gitu kayak aku bisa ngejalanin semuanya gitu terus gitu. Cuma along the way kayak namanya manusia kan pasti kan punya batasnya juga kan, punya limitnya juga lah gitu. Terus kalau dibilang mental breakdown, lumayan karena emang apa ya? Karena waktu itu si pekerjaan dan personal life ini lumayan agak membuat aku, yang paling membuat aku mental breakdown itu adalah si bagian yang personal life ini yang sebelumnya tadi aku udah cerita ke Mas Erwin ya. Itu terus menguras banyak energi. Yes, menguras banyak energi, confident, terus udah gitu kayak emosional juga gitu. Terus kayak bisa tidur bisa, cuma ya kadang-kadang dibantu obat tidur, kadang-kadang juga restless juga karena kan emang jadi jujur gini, aku tuh kalau misalnya dari dulu kalau misalnya kerja, jadi sebelum di law firm, pas zaman aku masih in house juga, aku tuh tipikal orang yang kepikiran banget karena mungkin I'm a Virgo by the way. Jadi overthinking banget kan. Nah, jadi kalau misalnya aku punya kerja, aku lagi melakukan suatu kerjaan yang emang belum selesai, pasti tuh aku kepikiran terus even sampai aku tidur gitu loh. Jadi kalau misalnya aku lagi tidur, kadang-kadang kebawa mimpi soal kerjaan atau contoh lainnya kalau misalnya kayak bangun gitu ya, padahal itu tiba-tiba kayak suka kaget gitu, jam berapa nih gitu, kayak oh ternyata ini it's Saturday gitu, maksudnya suka kayak gitu. Nah ditambah lagi pas aku lagi ada masalah itu, jadi semuanya nyampur, tidur tapi restless gitu, kayak bangunnya ya masih capek aja gitu, mungkin secara emosional juga kali ya, jadi semuanya kan drain gitu kan. Betul. Jadi kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa tuh tiap hari nggak bisa ini aja, nggak bisa fit dan nggak bisa fully jadi diri aku sendiri gitu loh, karena terlalu banyak yang aku pikirin gitu. Dan it impacts ke physical juga kan. Physically juga kena. Waktu itu sih yang paling kelihatan adalah aku kalau stres tuh pasti gatal-gatal. Muncul. Iya, itu kayak berlangsung lumayan lama tuh Mas. Jadi kayak 5 bulan setiap hari aku minum obat alergi. Setiap hari. Aku awalnya kayak ini alergi apa sih, aku mikirnya kayak cuman gitu doang kan. Cuman itu benar-benar kayak setiap hari dia muncul, or at least 2 hari sekali lah gitu. Aku selalu kayak minum obat alergi sampai akhirnya aku ke dokter. Aku tanya, ini nggak apa-apa nggak sih dok kalau saya minum obat alergi setiap hari bla 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 bla. Terus tadi mau dites alergi kan, udah dites alergi. Terus akhirnya ternyata dokternya bilang ya udah, akhirnya maksudnya dia bilang lalala, pokoknya intinya kamu stres ya, dia bilang ini soalnya ya apa namanya, alerginya tuh bukan dari alergi makanan atau debu atau apapun, ini dari stres, jadi dari imun, karena imunnya juga drop. And then dia kayak ya udah, itu benar-benar kayak setiap hari itu benar-benar alergi gitu. Dan aku jadi gampang sakit dalam arti kata ya tadi itu mungkin in relation to imun juga, jadi kayak jadi gampang gitu, kayak misalnya ada orang flu ketularan. Gitu. Terus kayak kalau misalnya kayak kita aku lembur berhari-hari, terus jadi ya udah jadi gampang sakit gitu. Jadi mungkin itu ada pengaruh, ada hubungannya juga kali ya sama emang ya pikiran kan, karena kalau misalnya kita banyak pikiran kan juga emang nyambungnya kan ke badan gitu.
kepikiran untuk pada saat menjalani situasi itu kayak ada hope, bisa ngelihat hope atau emang nggak bisa karena terlalu kusut? Pada saat itu sih emang lumayan agak ada jujur ada fase hopelessnya. Sempet lama? Cuman bukan nggak sampai yang kayak depresi terus ada pikiran suicidal atau segala macam gitu sih, alhamdulillah nggak ada ya gitu, karena aku tetap balik lagi ke yang di atas juga, jadi mungkin itu salah satu faktor yang buat aku kuat juga gitu kan. Cuma ada hopelessnya karena aku deket banget sama mamaku kan sebenarnya, jadi kan apa-apa biasanya aku cerita ke beliau gitu. Cuma karena beliau tuh lagi sakit juga, jadi kan aku nggak, gitu, dan menambah beban. Iya, jadi aku juga nggak bisa yang kayak untuk kayak gimana dong nih mah gini, nggak bisa yang kayak gitu juga gitu kan. Jadi ya udah satu-satunya ya udah aku pendem sendiri. Kalau misalnya mau cerita ke teman juga nggak semua hal bisa aku ceritain karena itu kan it's very personal, very private. Yes, it's a private, and then it's a family ini. Yes. Jadi ya nggak mungkin banget bisa aku buka semuanya karena ya ibaratnya kan ya quote unquote itu aib juga ya gitu kan. Jadi saya teman-temannya juga kan aku filter lah gitu. Terus jadi udah banyakan palingan aku nulis, maksudnya kayak curhat aja gitu, bikin jurnal gitu. Oh, that helps. Ya, it helps. Yeah. Wow. Benar-benar kayak ya udah nulis aja gitu segala macam apa yang ada yang aku pikirin segala macam gitu. Terus udah sempat beberapa kali aku kayak mau ketemu professional help, cuma ya itu tadi karena emang kerjaan terus pikiran aku udah bercabang-cabang segala macam, jadi nggak kejadian untuk aku kayak ketemu. Udah akan aku sempet kayak cerita ke temen, kalau mendingan ke psikolog deh cerita gini apa segala macam bla 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 gitu. Sempet kayak mau ada, oh ya udah deh, waktu itu almarhum Mas Reza kan masih ada tuh. Gunawan. Sempet juga kayak ada salah satu temanku yang refer ke beliau. Terus cuman akhirnya almarhum kan juga super sibuk ya schedule-nya. Jadi susah banget dapetinnya sampai dari awal reschedule sampai akhirnya aku yang lupa gitu. Ya udahlah gitu, ya udah. Cuma akhirnya aku lihat dari YouTube-nya dia gitu-gitu segala macam. Iya, makanya cara-caranya gimana segala. Self healing dengan teknik pernafasannya, dengan journalingnya, dengan TAT-nya. Iya, gitu-gitu. Ya udah akhirnya I do it on my own way aja gitu. After the storm was disappeared, you feel reborn? Merasa jadi orang baru kah, atau ngerasa bebas nih, udah selesai nih, semua udah beres? Yes. How do you feel at that time? Lega. Release. Jujur, yes, release semuanya. Kayak yang biasanya tuh tiap hari kayak I feel ada beban gitu ya, tiap bangun tidur tuh kayak tiap bangun tidur bukan yang kayak ngerasa energetic, tapi cuman kayak feeling solo. Gue harus kayak gini, gue harus ngurusin ini, yang ini gini harus kayak banyak banget yang diiniin. Terus setelah itu semua selesai, bener-bener di situ aku ngerasa ya udah kayak plong, lega, terus ngerasa udah kayak pelan-pelan balik lagi ke diri aku, balik lagi jadi diri aku gitu. Terus ya udah kayak happy sih. Kan lama ya, Git. Lama. Situasi ini 4 tahun lebih ya. Yes. Bertubi-tubi terus menerus. Yes. Terus 4 tahun itu it's yang soal the divorce things itu. Cuma kalau yang my mom itu kayak setahunan. Dalam rentang waktu yang kurang lebih sama kan. Yes. Maksudnya di flow itu gitu ya. Apa yang bisa kamu sarankan kepada orang-orang yang saat ini mungkin berada dalam situasi seperti kamu? Itu kan lama loh. Yeah. Maksudnya
menderita tidak nyaman aja 3 bulan tuh udah lama. Sehari aja lama, ini kamu bertahun-tahun ibaratnya. Advice apa yang bisa kamu berikan kepada teman-teman yang saat ini in the same boat with your past experience? Maybe ya mungkin it's very hard, tapi aku tahu pasti ada jalannya, pasti akan dikasih jalan. Bagaimanapun juga nggak selamanya masalah, nggak selamanya, maksudnya semua itu kan ada fasenya ya, mau itu sedih mau itu senang, itu kan pasti ada fasenya gitu. Jadi aku selalu percaya itu, semua kesedihan itu pasti akan ada ending happy-nya gitu loh. Semua masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi jangan nyerah aja sih, jangan nyerah, jangan pernah putus asa. Terus find your super system. Terus udah gitu lebih mendekatkan diri lagi kalau sama yang di atas, karena itu benar-benar yang nguatin kita banget. Terus cari distraksi. Entah itu kalau emang suka olahraga ya udah olahraga gitu. Terus udah gitu kalau misalnya suka, ya mungkin kalau anak-anak zaman sekarang self healing, traveling, and then apa segala macam gitu-gitu, itu juga mungkin membantu ya. Terus ya udah, yang penting sih kuncinya menurut aku jangan nyerah, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya kita tuh lebih kuat dari apa yang kita bayangin gitu. Apa yang kita tahu diri kita gitu loh. Sebelum kita ngejalanin pasti kan kita mikirnya kayak aduh nggak bisa deh ini gue, kayaknya udah deh gue mau udah kabur aja gitu kan. Cuman ternyata kalau emang benar-benar dijalanin, insya Allah pasti ada jalannya dan pasti bisa kok. Dan as a woman itu lebih kuat ya menurut aku, lebih kuat dari yang kita dari yang kita pikirkan.